誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan menarik lain seputar dunia baku hantam Tokyo Revengers. Khususnya setelah chapter 238 terbit. Jika kalian sudah nonton video kami sebelumnya, pasti kalian sudah pada tahu mengenai hal apa saja yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, tentu saja tentang hubungan paralel yang terjadi antara Mitsuya, Izana, dan juga Akashi Takeomi. Selanjutnya, yang kedua mengenai alternatif cerita yang mungkin saja terjadi ke depannya. So, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan kami di atas, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang hubungan paralel yang terjadi pada chapter 238 dengan chapter-chapter sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat dari panel berikut, di mana pada momen itu, nampak Mitsuya yang akhirnya diperlihatkan secara langsung, dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Intinya, di momen ini Mitsuya sangat frustasi serta depresi, akibat kehilangan seorang sahabat sekaligus sosok kakak bagi dirinya. Namun, ini bukanlah pertama kalinya Ken Wakui memperlakukan karakternya seperti ini. Jika kita ingat-ingat lagi, selain Mitsuya, ternyata Izana dan juga Akashi Takeomi pernah berada di posisi yang sama persis dengan Mitsuya ketika kehilangan orang terdekat mereka. Contohnya yang paling dekat ada pada chapter 236, di mana pada momen ini, Akashi Takeomi lah yang mengalami kondisi depresi sekaligus stres berat akibat kehilangan sahabat masa kecilnya serta orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya, yaitu Shinichiro Sano. Saat itu, hidup Takeomi pun seketika berubah dengan sangat drastis. Yang awalnya hidup dengan bergelimang harta, serta nama besar dari geng Black Dragons, hingga menjadi seorang pecundang yang hidupnya dipenuhi dengan hutang di mana-mana. Beruntung di titik terendah tersebut, Takeomi masih mempunyai orang-orang yang sangat sayang dan peduli kepadanya, seperti Kawaragi Senju, Wakasa, serta Arashi Keizo. Hal serupa pun pernah terjadi kepada Izana pada chapter 172. Di mana pada chapter itu, Izana mengalami depresi berat setelah mengetahui Shinichiro Sano mati terbunuh dalam tragedi pencurian motor di bengkel miliknya sendiri. Nah, ini dia poin menariknya. Terdapat banyak sekali kemiripan yang sangat identik antara cerita dari Kurokawa Izana serta Mitsuya Takashi. Pertama, Izana dan Mitsuya sama-sama kehilangan sosok penting yang selalu dia ikuti dan dijadikan panutan dalam hidup mereka. Kedua, setelah kematian orang terdekat mereka, Mitsuya dan Izana sama-sama kehilangan tujuan hidupnya. Selain kedua hal di atas, masih ada satu hal penting lagi yang tidak kalah menariknya, yaitu proses penyelamatan dari Izana. Di mana pada titik terendahnya, Kisaki lah orang yang datang menghampiri Izana secara langsung. Dan Kisaki juga lah yang memberikan sebuah tujuan baru kepada Izana. Berkat Kisaki, Izana akhirnya bisa move on dan melanjutkan hidupnya. Dan berkat Kisaki juga, Izana akhirnya membuat sebuah geng baru dengan satu tujuan utama, yaitu untuk mengalahkan serta membunuh Sano Manjiro. Hal yang serupa terjadi kepada Mitsuya, di mana pada titik terendahnya, Takemichi lah orang yang datang menghampiri Mitsuya secara langsung. Dan Takemichi jugalah orang yang memberikan tujuan baru kepada Mitsuya. Ingat, saat ini hati Mitsuya benar-benar kosong. Satu-satunya hal yang tersisa darinya hanyalah sebuah kenangan masa lalunya bersama Draken, serta sebuah janji yang dia nyatakan kepada Draken untuk bisa menjadi seorang desainer. Namun setelah bertemu dengan Takemichi, dan setelah mendengar sebuah resolusi baru yang telah diucapkan oleh Takemichi, bahwa dirinya telah memutuskan untuk kembali bertarung melawan Maiki, dan meneruskan perjuangan dari Draken untuk bisa menyelamatkan Maiki. Kemungkinan besar hal tersebut bisa menggerakkan hati Mitsuya untuk bisa move on dan bisa melanjutkan hidupnya, walaupun tanpa kehadiran dari Draken lagi. Lagi pula pada chapter 238 mereka berdua telah berjanji. Draken berjanji untuk tetap hidup di dunia berandalan dan terus berusaha menyelamatkan Sano Manjiro. Sedangkan Mitsuya berjanji untuk bisa menjadi seorang desainer terkenal. Karena Draken mati lebih dahulu, maka sudah pasti Mitsuya lah yang akan mengambil cita-cita dari Draken dan meneruskan perjuangan Draken untuk bisa membawa Maiki kembali ke jalan yang benar. Kesimpulannya, cerita tentang Izana dan Kisaki
Sangat mirip sekali dengan cerita antara Mitsuya dengan Hanagaki Takemichi. Bedanya, Kisaki berada di posisi jahat dan memanfaatkan kebencian Izana untuk bisa mewujudkan mimpinya sendiri, yaitu menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang. Sedangkan Takemichi berada di posisi baiknya. Takemichi membutuhkan Mitsuya untuk bisa membantunya menyelamatkan Sano Manjiro, sekaligus membuat dirinya menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang. Sangat mirip sekali bukan? Kisaki dan Takemichi sama-sama ingin menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Hanya proses dan caranya saja yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai alternatif cerita yang mungkin akan terjadi ke depannya. Semua hal yang akan kami sampaikan selanjutnya sifatnya hanya harapan, dan sudah pasti salah, atau tidak akan muncul di dalam cerita manga Baku Hantam ini. Daripada opini atau teori, mungkin lebih pantas jika disebut dengan keresahan ataupun pertanyaan. Karena setelah chapter 238 terbit, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Pertama, apakah Mitsuya bisa menang dalam kompetisi fashion show tersebut? Mengingat kondisi mental Mitsuya yang sedang tidak stabil. Apalagi Mitsuya hanya punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan desain dan membuat pakaian dari desain tersebut. Kedua, jika memang Mitsuya bisa menang, untuk apa dan kepada siapa dia membuktikan hal tersebut? Draken saat ini sudah mati. Jadi meskipun Mitsuya bisa mewujudkan impiannya, Draken tidak akan pernah bisa tahu. Ketiga, untuk apa Ken Wakui membuat sebuah acara festival atau perayaan lagi? Padahal trauma kita sebagai pembaca belum hilang. Mengingat pada festival sebelumnya banyak sekali kisah sedih di dalamnya. Dan yang keempat, sekaligus pertanyaan yang paling penting. Mungkinkah geng kecil yang baru dibentuk oleh Takemichi bisa langsung menantang bertarung geng Kanto Manji, yang merupakan geng terkuat penguasa seluruh dunia kriminal Jepang, tanpa melewati proses panjang dan juga karakter development dari para anggota geng baru tersebut? Nah, jika kalian punya jawaban atau pendapat mengenai keresahan-keresahan tersebut, bantu kami dengan jawab di kolom komentar ya. Karena menurut kami pribadi, sangat tidak mungkin sekali jika geng Kanto Manji akan menjadi geng pertama, sekaligus geng terakhir yang akan dilawan oleh Hanagaki Takemichi. Pasti saat ini Mikey dan geng Kanto Manji juga sudah memulai pergerakannya untuk menaklukkan geng atau kelompok lain. Bahkan di live actionnya pun sudah pernah diperlihatkan bahwa dalam proses untuk menjadi seorang bos kriminal terbesar di Jepang, Mikey dan Kisaki harus turun tangan langsung untuk mengalahkan organisasi Yakuza yang menguasai wilayah-wilayah tertentu. Harusnya hal serupa terjadi di manganya, di mana pada saat ini Mikey dan geng Kanto Manji mulai membuat kerusuhan atau pertempuran antar geng di kota. Bukan sebuah hal yang mustahil jika venue atau tempat diadakannya festival fashion ini akan menjadi target operasi dari geng Kanto Manji ketika mencoba menaklukkan Yakuza atau geng lain yang ada di wilayah tersebut. Dan bukan hal yang mustahil juga jika Mitsuya, Takemichi, dan geng Thousand Winter akan ikut terseret dalam bentrokan yang terjadi di sana. Jika semua hal itu terjadi, maka cerita dari manga ini akan kembali menjadi memanas, sekaligus menarik untuk diikuti. Sekali lagi kami sampaikan ya, bahwa semua itu hanyalah sebuah pertanyaan serta keresahan kami, berdasarkan postingan terbaru yang ada pada akun Twitter resmi Ken Wakui Sensei. Bukan sebuah teori ataupun prediksi. Jadi jangan sampai salah paham ya, karena tujuan kami membuat video ini adalah untuk diskusi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.